Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari. Alhamdulillah, Allah telah memberikan saya kesempatan untuk mendatangi tempat di mana beliau dilahirkan dan tempat di mana beliau dimakamkan kemarin di Uzbekistan. Beliau dilahirkan di Bukhara dan dimakamkan di Samarkand. Nanti saya coba ceritakan sedikit saja. Wa huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah. Nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Biasanya begitu, al-Ju'fiyu al-Bukhariyu. Al-Ju'fiyu wala'an, al-Bukhariyu maulidan. Wala'an, apa arti wala'an? Jadi Ju'fi ini merupakan nama dari salah satu kabilah, nama dari salah satu keluarga Al-Ju'fi. Imam Bukhari atau Imam Muhammad ibn Ismail ini bukanlah bagian daripada kabilah Al-Ju'fi. Loh, lantas kenapa dia sampai ada bahasa Al-Ju'fi di belakang namanya? Makanya di sini disebut Al-Ju'fiyu wala'an, menjadi maula. Wala'an ini biasanya kalau semisal teman-teman baca itu diistilahkan dengan istilah maula. Apa arti maula? Maula artinya bekas budak. Bekas budak. Anggap aja saya pernah jadi budaknya kamu. Kebalik. Saya jadi budak kamu. No, kebalik. Kamu pernah jadi budak. Biar gak ada yang baper, kita pakai nama orang. Yanto pernah jadi budaknya Muhammad. Akhirnya Yanto merdeka. Maka Yanto ini disebut sebagai maulanya Muhammad. Nah, hanya saja walaan Muhammad ini ini tidak pernah menjadi bekas budaknya Al-Ju'fi. Lantas kenapa disebut pakai bahasa walaan atau bahasa lainnya maula? Nah, dulu Al-Mughirah, kakeknya Muhammad alias kakeknya Imam Al-Bukhari, ini masuk Islam di bawah seseorang yang bernama Yaman Al-Ju'fi. Yaman Al-Ju'fi. Oke, semoga benar tulisannya. Yaman Al-Ju'fi. Yaman yang berasal dari kabilah Al-Ju'fi. Dan dahulu itu secara sosial politik masyarakat di sana, ketika ada seseorang yang masuk Islam di bawah naungan seseorang dari kabilah tertentu, maka sebagai tanda kemuliaan, tanda pemuliaan dia terhadap seseorang yang membawa dirinya menuju Islam, maka dia akan seakan-akan mengatakan, saya adalah mantan bekas budak orang yang memasukkan saya ke dalam Islam. Akhirnya, sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap Bapak Yaman ini, maka disebutkan nama terakhirnya Al-Ju'fi. Bisa dipahami ya? Walaupun Imam Al-Bukhari bukanlah berasal dari keluarga Al-Ju'fi, hanya saja karena kakeknya tadi itu masuk Islam di bawah naungan orang yang berasal dari kabilah Al-Ju'fi, maka sebagai bentuk penghormatan, di mana bentuk penghormatan ini merupakan adat istiadat sosial politik masyarakat di zamannya, beliau seakan-akan mengatakan, saya juga berasal daripada maula Al-Ju'fi. Al-Bukhariyu maulidan, dari yang bertempat lahir di Bukhara. Kalau semisal teman-teman penasaran di mana Imam Al-Bukhari ini menghabiskan tempat masa kecilnya, di mana beliau dilahirkan dan seterusnya,
Saya sudah bikin vlog kecil-kecilan yang sudah saya post di TikTok saya, sudah saya post di Instagram saya. Insya Allah kalau misal videonya takut tenggelam, saya akan letakkan nanti di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ini nanti insya Allah saya akan cantumkan link tempat di mana Imam Al-Bukhari menghabiskan masa kecil beliau. Dan ini indah sekali ketika teman-teman membaca kitabnya begitu dekat secara rohani. Terus kalian nanti akan mengunjungi tempat orang yang selama ini kalian baca karyanya, kalian dengar ceritanya. Itu kayak ada hubungan emosional yang sangat indah. Saya ketika datang ke sana berkali-kali perasaan saya ingin menangis. Rasanya kayak, ya Allah, dari kecil saya senantiasa mendengar cerita tentang Imam Bukhari, terus saya sekarang datang ke tempat di mana Imam Al-Bukhari dilahirkan kemudian dimakamkan. Sampai-sampai kemarin itu saya berusaha untuk menyelesaikan kitabnya beliau, yaitu Al-Adabul Mufrad. Awalnya saya berencana untuk menyelesaikan Sahih Al-Bukhari, tapi kepanjangan. Kayaknya nggak selesai. Akhirnya saya mengambil jalur yang lebih cepat untuk membaca karya beliau yang lebih pendek, yaitu Al-Adabul Mufrad. Saya selesaikan. Kemudian 3 hadis terakhir saya baca di makam beliau, Imam Al-Bukhari. Walaupun saya tidak bisa membacanya di depan makam beliau langsung karena sedang mengalami proses renovasi besar-besaran, tapi tak mengapa, saya membaca dari tempat yang lumayan jauh waktu itu. Tak masalah. Saya pun tidak kecewa sama sekali. Dan percaya atau tidak, Imam Al-Bukhari ini bukan orang Arab. Beliau orang Uzbekistan. Dan kalau misal teman-teman lihat, perhatikan, banyak sekali ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama hadis ini mayoritas bukan orang Arab. Ulama hadis ini mayoritas berasal dari daerah-daerah luar. Ada yang dari Uzbekistan, ada yang dari Turkmenistan setahu kami, ada yang dari Iran, ya. Jadi yang dari Arab ya dikit doang. Imam Malik termasuk yang dari Arab. Bahkan bahasa dasarnya Imam Al-Bukhari waktu itu adalah bahasa Persia. Saya ketika mengunjungi daerah-daerah di Uzbekistan, kemudian membaca banyak sekali manuskrip mereka. Banyak di antara manuskrip mereka itu yang menggunakan bahasa Persia. Ternyata di masa itu masyarakat di sana menjadikan bahasa Persia sebagai bahasa resmi mereka. Kemudian ketika mereka masuk madrasah, baru mereka belajar bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab merupakan bahasa keduanya Imam Al-Bukhari. Keren nggak? Akhirnya Imam Al-Bukhari merantau, belajar ngaji ke sana dan kemari. Imam Al-Bukhari ini kemudian diasuh oleh ibundanya. Yang mengasuh Imam Al-Bukhari dari kecil, yang mendekatkan Imam Al-Bukhari dari kecil, itu adalah ibundanya. Dan banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang mereka itu, bahkan orang-orang hebat yang senantiasa kita dengar namanya, itu mereka selalu berada di bawah naungan ibundanya. Imam Asy-Syafi'i dirawat sama ibundanya, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dirawat sama ibundanya, Imam Al-Bukhari. Ibu itu merupakan part paling penting pendidikan dasar seorang anak. Bukan berarti pendidikan ayah itu tidak penting ya. Tidak, no, saya gak bahas itu. Tapi maksudnya ibu itu penting. Ya, kalian perempuan ini, kalian itu punya peran terhadap bagaimana kemudian society itu menjadi baik atau menjadi buruk. Al-Imam Ibn Hazm rahmatullah ta'ala alaih itu pernah berkata, andai kata, ini bentuk kemuliaan seorang wanita ya, andai kata ada satu anak laki-laki yang hancur, maka yang hancur hanyalah satu individu saja. Namun andai kata ada satu anak perempuan yang hancur, maka yang hancur itu adalah satu bangsa. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada anak laki-laki yang hancur, maka yang hancur hanya satu anak laki-laki saja. Namun andai kata yang hancur itu adalah satu anak perempuan, maka yang hancur bukan lagi satu anak perempuan saja, satu individu saja, melainkan yang akan hancur adalah satu bangsa secara total. Maka hadirnya perempuan yang berpendidikan adalah sebuah keharusan. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Untuk apa saya belajar jauh-jauh ke sana dan kemari kalau ujung-ujungnya saya datang ke dapur? Kalau ujung-ujungnya saya akan tinggal di rumah bersama dengan suami saya, gak jadi ini, gak jadi itu. Mungkin
pernyataan ini kurang relate di zaman sekarang. Di zaman terdahulu pertanyaan ini sering kali muncul. Buat apa saya belajar ini itu kalau ujung-ujungnya saya berada di dapur ngurus suami bla bla dan seterusnya. No. Andai kata Allah menakdirkan Anda untuk menjadi ibu rumah tangga secara total, lalu Anda ternyata sudah punya basic pendidikan yang begitu kuat, ya tanamkan dan teruskan pendidikan itu kepada anak Anda. Teruskan pendidikan itu kepada keluarga Anda. Teruskan pendidikan itu bahkan kepada suami Anda. Yang namanya ilmu itu gak akan pernah bisa bikin rugi, teman-teman. Jangan takut bahwasanya ilmu yang selama ini teman-teman pelajari itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. No, tidak akan pernah. Mungkin sekarang kalian akan merasa jurusan yang hari ini sedang saya lalui tidak sesuai dengan cita-cita yang saya inginkan. Percuma saya belajar di sini. Enggak percuma. Ilmu itu sekalipun tidak Anda gunakan di masa yang akan datang dalam bentuk form yang hari ini sedang kalian lihat, terkadang ilmu itu akan datang dalam bentuk pengalaman. Jadi belajarlah. Tidak peduli kalian itu laki-laki atau perempuan, belajarlah. Ya. Mindset berpendidikan itu tidak melulu di kampus, by the way ya. Ketika saya menyatakan perempuan berpendidikan, bukan berarti perempuan berpendidikan artinya harus sarjana. Ya enggak. Tapi Anda yang berusaha untuk terus mau belajar, terus mau membaca, terus mau mengobservasi keadaan di sekitar, maka Anda adalah perempuan berpendidikan yang sesungguhnya. Ya. Maka teruslah belajar. Teruslah menuntut ilmu. Ilmu apapun yang sekiranya bisa membuat Anda itu termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Dah. Ngapain saya bahas begitu terus-menerus? Nah, Imam Al-Bukhari ini awalnya terlahir biasa. Kemudian tiba-tiba tertimpa penyakit, akhirnya beliau jadi buta. Lalu ibundanya berdoa kepada Allah. Berdoa sepanjang hari, sepanjang malam. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Dan Imam Al-Bukhari kemudian pandangannya kembali datang. Akhirnya beliau belajar agama, merantau ke sana kemari. Wulida yawmal jumu'ati li 13 laylatan khalat min syawalin sanata 94 wa 100 min al-hijrah. Beliau dilahirkan pada hari Jumat pada tanggal 18 malam yang tersisa daripada yang berlalu daripada bulan Syawal pada tahun berapa ini? 4900. Berarti 194 Hijriyah. Minal hijrah. Baik, selanjutnya. Wutuwfiya lailatas sabti. Dan beliau meninggal pada malam Sabtu. Sanata sittin wa khamsina wa mi'atain. Pada tahun 200, meninggalnya ya, 256 Hijriyah. Wa umruhu 62 sanah illa 13 yauman. Dan beliau umurnya saat meninggal adalah 62 tahun kurang 13 hari. 62 tahun kurang 13 hari. Walam ya'qub dzakaran. Dan beliau tidak meninggalkan seorang putra laki-laki. Gak punya anak laki-laki. Gitu. Walahu kitabus sahihi bi sahihil Bukhari. Beliau memiliki kitab yang sahih. Kitab sahih tadi itu dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari yang sangat terkenal. Wa huwal kitabul ladzi qala fihi al-ulama. Kitab Sahih Al-Bukhari merupakan kitab di mana para ulama mengatakan innahu asahhu kitabin ba'da kitabillahi ta'ala. Sesungguhnya kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih setelah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Jadi di dalam agama kita yang menduduki peringkat pertama, yang paling sahih, yang paling otentik adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran baru Sahih Al-Bukhari. Setelah Sahih Bukhari baru Sahih Muslim. Begitu teman-teman.
Jadi bayangkan ada orang yang tinggal di pelosok Uzbekistan tiba-tiba menulis sebuah karya di mana karyanya ini go internasional sampai-sampai menjadi karya yang paling otentik nomor 2 di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Imam Al-Bukhari waktu itu, kenapa beliau sampai-sampai menulis kitab Sahih Al-Bukhari? Ceritanya Imam Al-Bukhari ini waktu itu berangkat haji bareng saudaranya. Ya, berangkat haji bareng saudaranya. Kemudian saudaranya balik lagi ke Bukhara, ke Uzbekistan. Sedangkan Imam Al-Bukhari masih diam di Mekah ngaji. Nah, sepanjang beliau ngaji, mengunjungi banyak sekali tempat, mengunjungi banyak sekali guru, beliau itu bertemu dengan salah satu guru beliau yang paling fenomenal. Siapa nama gurunya? Nama gurunya adalah Ishaq. Ini terkenal dan sempat kita mention di Muqaddimah by the way ya. Ishaq ibn Rahweh. Ini bisa dibaca dengan dua model. Bisa dibaca Rahweh, bisa dibaca Rahuyah. Ada dua versi. Ada yang bilang Rahuyah, ada yang bilang Rahweh. Nah, gurunya yang bernama Ishaq ini tiba-tiba ngomong ke Imam Bukhari, "Nak, gimana menurutmu kalau misal kamu itu mengumpulkan hadis-hadis sahih tok? Hadis-hadis sahih saja diletakkan di satu kitab. Karena di masa lalu hadis-hadis itu semua tercampur sana kemari. Sahih, hasan, dhaif ya, semuanya itu tercampur di dalam satu kitab. Belum ada satu kitab yang menghimpun kumpulan sahih saja." Gara-gara perintah dari gurunya ini, Imam Al-Bukhari kemudian termotivasi untuk berkelana ke sana kemari, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad. Semuanya didatangi oleh Imam Al-Bukhari. Akhirnya, selama perjalanan 16 tahun, bayangin 16 tahun perjalanan menuntut ilmu beliau akhirnya mengumpulkan kira-kira 600.000 hadis, ya. 600.000 hadis. 600.000 hadis, bisa dibayangkan. Tapi beliau ini berusaha meng-cross-check hadisnya, meng-cross-check sanadnya. Semuanya dikumpulkan ke sana kemari. Dan dari 600.000 ini hanya tersisa berapa? Sekitar 7 ribuan. Saya nggak ingat. Ya pokoknya 7 ribuan lah. 7.275. Kayaknya ya, kayaknya seingat saya itu di Sahih Bukhari itu jumlah hadisnya 7.275. Dari 600.000 hadis, yang tersisa hanyalah 7.275. Nanti saya cek lagi. Pokoknya 7 ribuan. Banyak sekali yang beliau hapus. Kenapa? Saking beliau berhati-hati terhadap semua hadis yang akan beliau riwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya Sahih Bukhari bisa kita terima hari ini. Walismul kamilu alladhi samma bihil Bukhariyu kitabahu hadha huwa. Nah, hari ini kita mengenal kitab beliau ini judulnya adalah Sahih Al-Bukhari. Apakah itu nama aslinya? Tidak, itu bukan nama aslinya. Itu hanyalah nama simpel saja agar kita mudah untuk menyebutkan namanya. Adapun nama lengkap ya yang Imam Al-Bukhari memberikan nama tersebut kepada kitabnya yang ini ialah, ini dia nama lengkap kitabnya ya. Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, wa sunanuhu wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, ini nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah nih, Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Panjang ya. Akhirnya kemudian dipersingkat agar tidak terlalu susah. Masa ketika saya ngomong sama kalian, Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini. Makanya di dalam kitab Al-Jami'ul Musnadul Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami, Imam Al-Bukhari menyatakan,
kepanjangan bro. Biar gak panjang-panjang akhirnya disebutkan Sahih Al-Bukhari. Sebagian menyebut Al-Jami' As-Sahih. Sebagian menyebut Al-Jami' Al-Musnad. Wa qad ishtarata Al-Bukhari as-sihhata biqaulihi. Dan beliau mensyaratkan ya di dalam kitabnya perihal kesahihan hadis dengan ucapannya, ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha. Aku tidak mau memasukkan di dalam kitabku satu hadis pun kecuali hadis itu sahih. Wa yufaddilu katsirun minal ulama'i sahih al-Bukhari ala sahih Muslim. Dan banyak sekali ulama yang mendahulukan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Sahih Muslim ini juga merupakan kitab sahih yang sangat otentik juga, yang di sana tidak ada hadis kecuali hadis sahih. Dan Sahih Muslim, Imam Muslim merupakan murid daripada Imam Bukhari. Ulama berbeda pendapat, berdebat. Ada yang menyatakan karya Imam Muslim lebih baik daripada Imam Bukhari. Ada yang mengatakan Imam Bukhari lebih baik daripada Imam Muslim. Tapi pendapat yang lebih banyak yang menyatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari lebih bagus kitabnya dibandingkan Imam Muslim. Lianna syartahu aqwa wa atqan. Aqwa wa atqanu wa fawaiduhu al-fiqhiyatu aktsaru. Karena pensyaratan Imam Bukhari di dalam kitabnya jauh lebih kuat dan jauh lebih profesional, ya. Dan faidah-faidah fiqhiyah yang ada di dalam kitabnya itu jauh lebih banyak. Begitu saja. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.